Tujuan perjuangan kerana makaji guna akhir akan hancur. Pakan kena berangkat dari sebuah perjuangan, sebuah niat yang hanagat. Urang galak ai ke urina. Kaji tekana jabatan kali pe yang pun tui fikir yang berapa nindang sabok kita ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syara long, marilah kitanya senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik tua tu tarangkai pertemuan dengan senantiasa mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab gebi sebuah keindahan dan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mentang tadi selawat ke Nabi, Allah gebalah hidup ke. Kan cukup jero. Cukup ke. Ngan mentang kun selawat ke katanya, selamat ke katanya, tira senang dah. Pulaunya yang kun selamat ke katanya, Allah Subhanahu wa taala pencipta semua makhluk dan zat yang maha memberikan rezeki juga kepada seluruh umat manusia dan semua binatang yang ada di atas permukaan bumi. Jadi yang nak pegah orangnya becut badro ni pakon. Pakon lu pegah sebab fakta di lapangan orangnya lagi nyan. Maka dipikir lu untuk lu sampaikan walaupun hanya 10 menit. Mungkin nyo akan jut ke pelajaran bagi urang-urang yang berakal. Sebab mana je punya urang mengakai ada nit pita pegah je kecok ke pelajaran. Punya urang hana akai dak leu tak pegah pi hanya ke pelajaran. Jadi yang urangnya dalam kehidupan mudah-mudahan hinantuk takalan urang-urang yang lebih hidayah, urang-urang yang cerdas, walaupun sedikit yang tersampaikan tapi bisa kecok bermanfaat. Pui nak pegah urangnya. Yang nak pegah urangnya Pak Daun ni. Pakan perjuangan adalah akhir. Jadi menyakeun urang awai, menyai laut sapu pakat. Menyetru udara nyan kalain cerita. Jadi nyaka dalam kehidupan. Jadi pakan adalah hati akhir perjuangan. Karena landasan perjuangan katanya wate tagrak buat sesuatu nyan urang-urang yang terlibat dalam gerakan nyo hana jelas. Hana jelas pun tujuan. Ladom na tujuan keilmuan. Ikonyan perlu ke titel. Menyokam menumpuk titel yang cukup bahagia. Nah, orang yang tujuan adalah untuk karir politik. Saya menumpuk jabatan yang kabih bahagia. Nah, orang perlu kepeng dalam perjuangan. Saya akan apain kabih. Nah, maka lahirlah apa yang disebut dengan istilah pang tibang. Orang pulau negara karena napeng. Ada untuk perlu ke villa, perlu ke gedung-gedung mewah. Ladum perlu ke kenderaan yang baru. Ladum perlu pakaian yang hebat. Maka hana terlepas dalam perjuangannya nak urang yang perlu keinang dari. Oleh hinang dari bela lah. Hinang bela tapi anu baikna. Nya ke katakan perjuangan. Karena perjuangan dilandasi oleh kepentingan dunia. Perjuangan dilandasi oleh kerakusan dan hawa nafsu. Putu mana gedam dalam agama untuk cari dunia? Hana gedam. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu tentang kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi baik tua tu dengan kehidupan dunia. Artinya mana? Dunia kita tuntut. Akhirat tak tuntut. Dunia baik tak tinggal. Jadi mudah-mudahan ada keseimbangan dalam kehidupan. Tapi pelihun-pelihun tu. Sebab dunianya lebih garis di Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan kesenangan dunia, kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Contoh. Nanti terangkan. Kirim WA kelon. Posisi koknya orangnya di Australia. Lu tertarik, makanya lu angkat dalam pertemuannya. Jadi lu baca tu informasi yang gue kirim. Ada sebuah kisah menarik yang dia cocok pelajaran terutama katanya bangsa Aceh. Dan nyo kan terjadi
dari jamun-jamun sejak perjuangan bangsa Aceh melawan Belanda katanya terjadi sampai udahnya pun teman yang gekem dengan lurnya sabuh wate mantan Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston nan panjang mungkin onam tu. Setelah dia habis masa jabatan sebagai Perdana Menteri Inggris, dia dipanggil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan sebuah pidato singkat 20 menit. Pada kerja di rumah, ke taksi. Membantu ke deh. Supir taksi hanya itu saw ya. Saw aja yang tanya. Gue pegah kau nyan, prehelong ke aina apa? 20 menit. Ikut le supir taksi. Oh, long hanjit long pre. Long nak acara sangat penting. Long jino long nak ya dengar pidato mantan Perdana Menteri Inggris Winston. Halian sang Perdana Menteri yang hanya hidup oleh supir, dia hampir kagum ke. Berarti goknya sudah orang hebat. Pidato goknya dengar walaupun dia siro supir. Halian mana? Gejok engkau. Biasa engkau sekitar 5 sampai 10 pound sterling. Tapi gejok 20 pound sterling. Membaca pen 20 le supirnya ikut. Bak mantan Perdana Menteri Inggris yang 31 akan disampaikan pidato penting di PBB. Pui tu supir. Pak, long siap long preh ni berjam-jam. Itu pintu support habis acara, tu support long tim preh. Persetan dengan Winston. Hana pentingnya. Dan kena kalian dulu. Awal mula jak dengar, guna jak dengar pidato mantan Perdana Menteri. Tapi begitu kan apa? Langsung semuanya berantakan. Berantakan dengan berantakan dengan cara, berantakan keluarga, berantakan dengan semuanya. Jadi nyoke boleh berhati-hati. Nyoke nyai pertama di Belanda kena waceh. Kalau orang Islam pertama, wate gejak urang di Makkah kena, wate gejak urang di luar kena gejak berdagang, gejak abah syariat. Hanya ke pertama katanya, pertama di Belanda, pertama di Inggris, pertama di Perancis. Makanya kekang budaya dalam kehidupan. Jom tinggal nak ke LR Rizal Ramli. Bahwa pejabat ini adalah pejabat peng-peng. Ji pejabat, ji pengusaha, ji mat proyek. Jadi punya pejabat kau sudah menangani proyek, so pegawai evaluasi, so yang audit, so yang tanda tangan. Maka orangnya lehna bangunan, boleh dan jauh. Bahkan sebab proyek ji yang tak kempen ji, yang audit ji. Gaji kembali lom, bahaba biasa. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Apabila sabah hubut aja urang hana amanah, urang hana ahli, nyoke kehancuran yang dirasakan. Sebab kita pilih udah jahitnya, kan kita pilih orang yang punya kapasitas untuk itu. Kan kita pilih orang yang nak pengetahuan, kan kita pilih orang yang nak iman, kan kita pilih orang yang jujur, kan kita pilih orang yang amanah. Tapi yang kita pilih adalah urtuh. Ketika yuk pen urtuh walaupun tengah malam ya aja urumuh tu, nyan dikem kali bibi musawak kali ba hidup nyandung garang. Padahal yang madum-madum sogok belakang pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berada Allah Subhanahu wa taala, pakan cinta galak tak ke dunia manusia. Tujuan perjuangan kalau maka jika guna akhir akan hancur. Pakan kena berangkat dari sebuah perjuangan, sebuah niat yang hanagat. Tujuan bukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka gepegah di Allah dalam Al-Qur'an Karim bab surat yang keput, surat An-Nisa ayat yang keput belah hana mutukang bacut pi dengan kejadian orangnya. Gepegah di Allah Subhanahu wa taala, suyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin dan seterusnya. Gepegah di Allah, gebi di Allah pandangan yang indah kepada manusia. Patah yang indah pandangan. Pertama gepegah hubbus syahwati minan nisa. Urang galak ai ke urina. Kaji tekana jabatan kalepe yang pun tui fikir yang berakon indang sabok kita ada apa. Maka itu ni ibu-ibu berhati-hati menyo lakau ni je ke pejabat. Nah posisi jabatan. Kuronyo waktu tengah perjuangan sama-sama ngendron ya ikat lemo. Ya kau na liung. Ya semula ajak ulampu. Ubang kali jabatan yuri nang man tengah, diuragan man tengah. Kamu kawin dua buahnya inang tadi.
di Jawa na promoh, di Medan na promoh, mentabahnya na promoh. Makanya Allah gepegah. Jadi lagi gepegah dia Allah dalam surat Ali Imran ayat 12 ka terjadi itu. Honian urang galak iklan honian urang galak segala macam jenis perhiasan. Maka udipnya dikumpul-kumpul harta. Mau tak kira mesti dum mumu gedanya jeno mungkin 1 miliar kasih lah peng dia ada kerja leh. Tapi namun tidak pernah cukup. Memang manusia rakus. Mengumpulkan harta kekayaan jenis emas kepada Allah, jenis perak, kuda pilihan yang menghayung, kemudian binatang ternak, kemudian yang diperdapat di manusia adalah sawah ladang. Yang mudah-mudahan adalah kesenangan dunia. Jadi masyarakat muslimin, sekalian tu orangnya membayangkan apa yang belah kebun. Yang tajak mantabah Aceh kebun ji. Yang punya itu di Jawa mantabah Indonesia na kebun ji. Yang kuda-kuda pilihan tak kalan tu orangnya, naik motor biasa, yang mandum motor-motor mewah Nyoban kehidupan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedanya cinta dunia hanya gelarang tapi pilih-pilih. Kenapa kan dunianya mandum-mandum ancu. Dunianya mandum-mandum fana. Mati kedanya teman tengah yang kekalan dia Allah kan betapa banyak manusia mengumpulkan kekayaan dunia. Hanya kekalan dia Allah kan betapa banyak, betapa besar pangkat yang disandang. Berapa banyak duit yang dikumpul. Yang kekalan dia Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kekalan dia Allah amalan yang good, yang tak puput. Maka amalan tak puput walaupun ni biar menyampu-jampu beglih. Tujuan perjuangan katalah. Maka di akhir perjuangan hancur. Supaya baik salah, tujuan jangan dilupakan. Tujuan kami dalam berjuang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah yang lebih abadi dari Allah? Jawaban hana. Adakah yang lebih agung dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Maka tempatkan perjuangan untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya waktu akhir berlelah perjuangan. Maka gepegah di Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-50, fafirru ilallah, maka segeralah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Lanjutan ayat menurut kepada Allah, sesungguhnya aku memberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Jadi Allah beri peringatan yang sempurna, yang jelas kepada manusia supaya manusia punya landasan perjuangan. Ipu mentau yang dah puput, landasan perjuangan adalah niat yang tulus mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baik picah pada akhir perjuangan. Sebab ketika perjuangan ka dianggap berhasil, yang adalah urang ka berjuang masing-masing untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya dengan meninggalkan orang-orang yang dulu seperjuangan dengannya. Nyoku landasan yang kita miliki. Tapi nyokan tabuh. Mungkin guna kesempatan ini akan sampaikan landasan selanjutnya untuk meniti sebuah perjuangan yang betul sesuai dengan konsep Islam. Baik dah pegah mentau yang tanya Aceh syariat. Jadi laksanakan syariat lagi amanah di Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang kami contoh di Rasulullah SAW, lagi yang kami perlihatkan, lagi yang kami purno di ulama-ulama warasatul anbiya. Semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.